Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 6 cinta-citaku dan subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita. Nah, adapun muatan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut. Dan muatan IPA-nya adalah sebagai berikut. Oke, baiklah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tanda jeda pada puisi. Nah, tanda jeda itu apa sih? Tanda jeda artinya waktu untuk mengambil nafas. Nah, tanda jeda ini diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Berikut beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Nah, tanda jeda ini bisa kita simbolkan dengan garis miring. Nah, di sini yang pertama garis miring 1 itu artinya berhenti sesaat untuk bernafas. Nah, fungsi tanda jeda ini hampir sama seperti fungsi tanda koma. Yang kedua adalah garis miring 2. Nah, garis miringnya ada 2 ini artinya berhenti agak lama. Nah, fungsi tanda jeda ini hampir sama seperti fungsi tanda titik. Yang ketiga yaitu garis miringnya ada 3. Nah, artinya berhenti lama sekali. Biasanya tanda jeda ini bisa digunakan di baris akhir puisi. Nah, setelah kita mengenal tanda jeda pada puisi, kita akan belajar tentang mendeklamasikan puisi. Apa sih mendeklamasikan puisi? Mendeklamasikan puisi itu artinya membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai, sehingga pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memahami isi puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Tadi sudah kita bahas apa saja tanda jeda. Yang ketiga yaitu memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Nah, intonasi di sini adalah tinggi rendah nada. Kemudian tempo itu berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata. Terus yang selanjutnya yaitu irama. Irama ini berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi saat kemerduan bunyi ya, saat dibacakan puisinya. Yang selanjutnya yaitu pelafalan. Pelafalan di sini adalah cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Biasanya pelafalan ini berkaitan dengan kejelasan suara kita saat membacakan huruf atau kata. Nah, yang keempat yaitu memperhatikan mimik, artinya peniruan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Nah, biasanya ini mimik atau ekspresi sangat penting digunakan untuk membaca puisi. Nah, di sini ada arti kosakata penting. Nah, tadi kan kita udah bahas kosakata apa aja. Yang pertama intonasi. Tadi intonasi itu adalah tinggi rendah nada. Yang kedua yaitu tempo, artinya cepat lambatnya pengucapan kata.
Yang ketiga yaitu irama. Irama ini artinya panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Yang terakhir adalah pelafalan, artinya cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Sebelum kita mendeklamasikan puisi, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Yang kedua yaitu sebutkan judul dan nama pengarang puisi. Yang ketiga yaitu jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat oleh penonton. Yang keempat yaitu bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat. Yang kelima yaitu bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Misalnya bercerita tentang suasananya sedih, senang, atau semangat. Yang keenam yaitu puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membaca teks atau tidak terpaku oleh teks. Yang ketujuh yaitu ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Pentingnya melestarikan makhluk hidup. Nah, melestarikan makhluk hidup dapat kita lakukan dengan memulai menjaga lingkungan. Menjaga pohon agar tetap hidup dengan memberikannya air dan pupuk yang berasal dari kotoran ternak akan menjadikan pohon tersebut sehat dan memberikan kesegaran udara. Nah, air akan terjaga kelestariannya karena ada pohon yang tumbuh. Hewan ternak akan tumbuh sehat dengan udara dan air yang bersih. Salah satu upaya melestarikan makhluk hidup, kita bisa membuat poster dan kita dapat mengkampanyekannya poster tersebut. Contohnya di sini adalah jagalah lingkungan agar tetap hijau. Ini adalah salah satu contoh poster sebagai upaya melestarikan makhluk hidup. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Nah, berikut beberapa penyebab kelangkaan hewan. Yang pertama yaitu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan atau dijual dan digunakan sebagai hiasan serta obat. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama sehingga ini sebagai penyebab kelangkaan hewan. Yang ketiga yaitu habitat dirusak oleh manusia, misalnya seperti dibakar. Contohnya yaitu hutan. Hutan merupakan salah satu habitat tempat hidup hewan. Yang keempat yaitu tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Selanjutnya yaitu penyebab kelangkaan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu dimanfaatkan terus-menerus tanpa adanya usaha untuk melestarikannya atau menanam kembali. Yang kedua yaitu sulit berkembang biak. Yang ketiga terkena hama atau penyakit. Dan yang keempat yaitu mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Berikut beberapa upaya pelestarian makhluk hidup. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Nah, pemerintah Indonesia ini bisa membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku penebang hutan dan pemburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku tersebut jera, kapok, dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu penakaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Nah, penakaran di sini artinya upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Fungsinya yaitu untuk tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka ataupun trauma. Nah, sedangkan untuk pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan pembudidayaan.
Pembudidayaan ini dapat dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Yang ketiga yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, pelestarian in situ ini artinya pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Berikut contoh pelestarian secara in situ dan ex situ. Di sini ada Taman Nasional Ujung Kulon. Ini merupakan salah satu contoh pelestarian in situ, yaitu pelestarian di dalam habitat aslinya. Ada juga taman nasional yang lainnya. Di sini ada Museum Zoologi Bogor. Nah, ini merupakan contoh pelestarian ex situ. Selanjutnya yaitu Tanaman Nasional Komodo. Nah, ini juga merupakan contoh pelestarian secara in situ, yaitu pelestarian di dalam habitat aslinya. Nah, di sini ada herbarium dan museum. Nah, herbarium dan museum ini merupakan salah satu contoh pelestarian secara ex situ, yaitu pelestarian di luar habitat aslinya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, mencuci tangan setelah melakukan dan akan beraktivitas, memakai masker bila keluar rumah, dan menjaga jarak, serta selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya ya.